Oke, balik lagi di Ngicip, ngobrol sambil icip-icipnya sama Andi tuh nih pemirsa ya. Dan kita masih ada di Ngicip. Cuman sekarang Andi tuh gak sendirian karena ini udah ditemani sama Bu Ida dari Triple D ya Bu ya. Iya, iya. Ini bawa apa aja Bu? Bawa joystick sama ekrolnya. Bawa joystick sama ekrol. Ekrol, Oh ya. ini jadi lebih ke spesialis makanan kering ya Bu? Iya, makanan kering ya. Nih jadi ini ada, ini joysticknya nih pemirsa. Nih joysticknya. Sebenarnya mungkin joystick sama kue bawang itu bedanya apa sih Bu? Kalau kue bawang nggak ada, Nggak ada kejunya ya. Kalau ini Oh, pakai keju. Tapi sama ya? Ya, Sebenarnya hampir untuk sama ya. Kayak ya. adonannya tuh sebenarnya hampir sama, Iya. terus bentuknya juga sama ya, cuman kayak kondimen di dalamnya yang berbeda. Terus ini ada ekrol. Ekrol, ya. Ini ekrol tuh kalau bikin satu-satu ya Bu ya? Iya, satu-satu. Gulungnya tuh satu-satu gitu. Jadi Memang agak ribet sih. jadi wajar ya kalau ketika harga ekrol itu lebih mahal ketimbang kue-kue kering lainnya karena dia tuh kayak satu persatu dan gulungnya itu nggak yang gampang asal gulung karena memang harus ada pakai sumpit atau Trik-triknya apa juga, gitu. trik-triknya Terus juga ada. dia nggak bisa digulung ketika dia benar-benar udah dingin itu nggak bisa. Jadi begitu panas masih Langsung. barusan istilahnya baru mateng gitu kan. Langsung digulung di atasnya teflon ya Bu ya. Teflon atau apa pokoknya alatnya itu kan. Alatnya ya, Alat alatnya untuk dia bikin menjepit ini. terus langsung di set set set, set. Itu kalau misalnya kita tidak berpengalaman, ambiar semuanya. Betul nggak Ya, sih, Bu? betul, betul, Nah, ya. ini terbukti nih karena Triple D ini udah berapa tahun nih, Bu? Ya, sekitar 15-an tahun Sekitar ya. 15 Iya, tahun. iya. Oke, 15 tahun itu dari awal langsung ngejual kue-kue kering apa gimana nih? Praktek dulu ya, praktek dulu baru jadi, baru kita menjualnya. Gitu. Oke, jadi trial and error ya selama 15 tahun itu ya. Jadi nyobain berbagai macam resep gitu. Ini ada foto-fotonya kah, guys? Ada foto enggak? Ada foto enggak? Ada. Oh, kita lihat dulu ya produknya dari Triple D. Langsung aja cek this out. Mana? Nah, ini yang ini ya, apa namanya? Ekrolnya. Ekrolnya ya. Kalau best sellernya emang ekrol apa gimana, Bu? Ekrolnya biasanya. Ekrol ya best sellernya. Jadi biasanya satu kotak itu berapa nih, Bu? Beratnya apa harganya? Harga dan berat. Harganya ya 50.000. 50.000 Ya, untuk setengah kilo ya. setengah kilo ya. Wah, ya. Kalau bikin tuh setengah kilonya 1 jam itu Mbak di kompor, Nah, di atas tuh. kompornya itu. Dan itu agak panas susahnya, banget loh, iya. panas banget pemirsa, sumpah. Karena aku pernah ngelihat temen aku sih Oh, sebenarnya gitu, yang bikin ya. gitu. Iya, Dan iya. aku ngeliat, itu kamu bikin sendiri gitu. Iya. Dia tuh bener-bener, makanya aku takjub ketika ada orang yang bisa bikin ekrol gitu. Nah, Makanya ini tuh Mbak, aku dulu penasaran juga, itu buatnya bagaimana caranya. Kok malah unik bisa jadinya keblondrot ya, ya. keblondrot, jadi senang Bener, juga seneng. sekarang ya. Nah, yang ini adalah stick kejunya ya. Iya, stick keju. Stick kejunya ini juga produk udah dari zaman dahulunya apa gimana nih? Apa masih baru-baru aja? Enggak, udah lama juga ya. Udah lama Oh, ya. udah lama juga, Oke, ya. jadi ini dua produk ini bisa dibilang adalah legendnya dari Triple D. Iya, iya. Gitu. Nah, pertama kok kepikiran untuk bikin ekrol karena kan sebenarnya kalau bikin ekrol itu kan ribet ya. Iya. Antara ngebikin sama hasilnya, Iya. ibaratnya itu waktu yang dibuang sama bukan dibuang juga sih, waktu yang dipakai buat ngebikin sama hasilnya itu kan kayaknya lebih banyak boyongannya iya, kan. iya, Iya nggak sih, iya, Bu? Gitu betul, kan ya. betul, Kenapa iya. kok kepikiran untuk bikin yaudah deh Triple D kita bikin ekrol nih gitu. Iya. Soalnya kita kan penasaran ya, Mbak, model bentuknya kan lain seperti kalau biskuit kan ada tempat apa untuk citakannya ya. Ini enggak. Jadi waktu itu tetangga saya bikin terus nyoba bagaimana caranya kok kita ingin gitu loh rasanya bagaimana. Ternyata kami buat kok bisa terus sekarang saya juga senang sih. Jadi rasa pegel itu terbalaskan dengan kesuksesan Orang-orang saya. jadi Iya. suka gitu Iya, kan sama iya, si iya. Triple D yang Iya. ekrolnya ini karena memang sebenarnya banyak orang yang suka ekrol tapi ya itu karena bikinnya ribet itu Iya, tuh jadi makanya. orang kadang rada males gitu. Iya. Dan apa nih yang ngebedain antara ekrolnya dari Triple D sama ekrol-ekrol yang ada di sana kan banyak kan Bu yang jual ekrol. Ya enggak, ya kalau saya kurang tahu ya mungkin apa yang bisa merasakan mungkin konsumen juga ya, bukan sayanya. Kalau sayanya bilang enak sih ya. Ini tuh pancingan gue karena begitu dia ngomong yang bisa merasakan itu tuh berarti saatnya aku untuk cobain gitu Iya, kan ya. mari. Harus dicobain karena ya pemirsa ekrolnya ini baunya enak banget, gurih gitu. Kalau biasanya ekrol itu ada beberapa orang yang mungkin kalau dia nggak pinter bikinnya baunya rada amis ya Bu ya. Iya. Jadi nggak, kadang tuh ada orang-orang aku nggak mau makan ekrol karena memang rasanya itu kurang gimana gitu dan baunya rada amis. Tapi ini enggak, nih baunya gurih, bau-bau
mentega dan kawan-kawannya itu benar-benar wangi gitu, menyerbak di dalam studio. Dan ini isinya bukan isinya, jadi lebih ke adonannya apa aja nih Bu? Terigu, telur, terus ovalet, sama gula, vanili juga. Oke. Nah, iya. Nih ya pemirsa. Aku tuh suka yang rada-rada gosring walaupun sebenarnya gosong ya. Bapak sebenarnya ada yang lebih kuning-kuning gitu kan ya. Cuman aku lebih suka yang ini, yang seperti aku sawo matang ya. Kita cobain apakah dia muprul begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Kenapa aku tiba-tiba kepikiran bahwa ditambahin wijen enak lagi nih. Bisa. Ada? Dulu ada juga sih. Ada wijen, ada keju, ada kacang juga. Iya. Ini ekrolnya manis, gurih. Orangnya nggak tahu. Pemirsa bisa mendengarkan nggak sih? Nggak gitu sih. Coba aku majuin ya. Bismillah. Enak kok. Ekrol itu enak. Sambil minum teh, sambil apa. Iya, betul. Pagi-pagi, Pagi-pagi. siang-siang, sore-sore, sudah mapan Bum. Ini enak banget nih pemirsa. Nah ini kalau misalnya biasanya bikin ekrol, ini PO apa gimana nih Bu? Menurut pesanan gitu aja, ya. Jadi PO ya, misalnya kayak PO, ya. PO. yang mau beli, ayo. Dan biasanya tahan berapa lama nih kalau udah jadi kayak gini? 3 bulan, 4 3 bulan lah. Tapi harus di wadah yang kedap ya? Iya. Hanya kalau ekrol ini dibiarin kayak gini bentar Iya. aja, pemirsa dia udah mimpes. Mempes. Dia tuh adonannya kalau kayak ini loh, kayak kon es krim, tapi yang biasanya ada di gelato. Bukan yang kon biasa es tungtung itu bukan. Jadi dia lebih ke padat, kayak waffle tapi bukan waffle. Itu enak. Ini harus dibeli nih. Ini kalau untuk Triple D sendiri nih Bu, itu udah produknya apa aja Bu selain 2 produk ini? Ya, makanan kering juga ada. Makanan kering semuanya ada? Roti kering, kue kering itu. Kayak kastengel. Iya, kastengel ya ada di rumah. Biasanya Kastengel, kalau- nastar, terus wafer selimut juga ada. Wafer selimut? Iya, wafer itu terus dikasih adonan keju, nanti dipotong-potong, di open. Belum pernah kan coba. Kok nggak dibawa? Jadi wafer terus habis itu keju gitu. Terus habis itu Digulung keju terus dipotong jadi 4. Nanti terus di oven, nanti dikeluarin lagi dikasih atasnya keju, ya kayak bikin kastengel gitu lah gitu. Tapi dalamnya wafer. Jadi asin sama manisnya nyampur nanti kalau di lidah gitu. belum pernah. Aku belum pernah lihat juga sih. Iya. Biasanya kan kalau kue-kue kering kan yang biasanya kita Ya, kastengel, kastengel, lidah kucing, iya. sagu, Ya. putri salju, Itu nastar memang itu kan yang kalau standar Triple D ya. memang juga wafernya, tapi tahun ini masih kosong wafernya. Jadi kita kayaknya belum bikin Belum bikin biasanya. yang untuk wafer selimut Iya, itu ya. Iya, cuma itu aja. Pantes nggak dibawain. Kalau misalnya ini ternyata Iya. di rumah masih ada stoknya. Penasaran juga kan? Aku bawa helm, kita langsung ke rumahnya. Langsung ke rumahnya buat minta yang wafer selimutnya. Penasaran juga. Penasaran karena memang belum pernah tahu aku sebenarnya kalau yang wafer selimut itu. Iya. Nah ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi ini ada yang mau lewat dulu nih. Karena saking banyak orang yang mau nyobain Oh, Bu. gitu. Jadi ini Iya, ada yang iya, lewat-lewat iya. dulu nggak apa-apa ya. Iya, Jadi jangan iya, kemana-mana, tetap di Ngicip. Ngobrol sambil icip-icip. Oke, balik lagi di Ngicip, ngobrol sambil icip-icip sama Anditu dan masih sama Bu Ida nih ya dari Triple D. Yang tadi kita tuh di masa kombrik itu sempat ngobrolin tentang susahnya menjadi seorang pembuat ekrol ya Bu ya. Jadi emang harus latihannya berkali-kali, adonan harus berkali-kali gagal juga ya Bu. Gagal juga, iya. Karena ya itu memang harus kecepatan, fokus, terus mental yang kuat untuk membuat ekrol gitu. Nah ini aku mau cobain yang salah satu legendnya juga, yang salah satu apa ya, unggulan dari Triple D. Ini adalah si Cheese stick. cheese stick. Cheese sticknya ini berapa Bu untuk satu ini nih, satu plastik ini ukuran berapa nih?
500? Ukuran 500. 500 gram ya nih? Iya. Harganya? Harganya 37,5. 37,5 Iya. ya. Ini harganya 37.500. Dapat segini banyaknya. 500 gram nih. Hah? Dan ini ya masih diplastikin aja baunya udah wangi. Nggak percaya nih? Enggak. Ya udah ini buat aku ya kalau kalian nih ya. Kalian Boleh, pada boleh. berisik nih ya. Ini teman-teman aku emang rada kalau misalnya mereka hanya berani seperti ini di program ngicip, Bu. Iya, iya. Program-program lagi mereka nggak ada ya tuh yang nonton sampai duduk-duduk di bawah gitu. Karena kalau di sini mereka tahu begitu kelar mereka bisa dapat makanan ya. Nah, ini adalah cheese stick-nya. Cheese stick-nya tuh yang rada panjang-panjang ya pemirsa ya. Iya. Jadi biar puas ya makannya ya. Nih, kita coba. Bismillah. Kalau gigit, aku kira dia akan atos loh karena dia tuh tebel guys. Aku udah siap-siap wah atos gitu. Tapi begitu baru diginiin, udah langsung patah gitu langsung. Terus renyah. Kayaknya bahannya yang tebel-tebel kayak gini itu rada butuh perawanan yang harus makannya sampai ya kan? Ya. Smooth ya kan? Ini dia benar-benar yang langsung tes gitu. Nih ya, lihat ya, kita patahin ya. Cuman dorong dikit itu dia sudah langsung tes. Wah, ini premium nih. Ini enak loh. Ini kalau yang stick bawang juga ada, Bu? Stick bawang nggak ada, kalau yang khusus keju mah ada. Oh, Tapi yang khusus harganya keju mah? lebih mahal ya kalau keju aja. Iya. Ini enak loh pemirsa. Tuh, langsung tes. Nggak berhenti nih, nggak mau nanti makan terus aku nggak selesai. Coba lagi, siapa tahu nanti salah loh, Bos. Nggak, Siapa tahu pas itu dapat yang apa-apa. ibaratnya aku harus nyoba semua ya. Ini enak loh pemirsa, jadi langsung tes gitu. Nah ini lokasi di mana sih, Bu? Di Banyumanik. Di Banyumanik? Jalan Merbau 3 nomor 74. Merbau 3, Nomor 74. nomor 74. Iya. Nah nih, aku daerah mana? Atas, ya? daerah atas. Bisa lah ya. Nah, Terminal Damri. Sebelum. Pom bensin itu masuk. Hermina? Ya. Enggak, sebelum Hermina. Oh. Ada pom bensin tuh Oh, masuk. yang pom bensin Sukun. Sukun, ya tuh masuk situ. Oh, dekat rumah kamu? Iya. Oh, saya Merbaunya kan, masih ke sini ya. Ya, aku nggak tahu jalan tapi aku tahu kok itu. Ya. Karena aku mainnya daerah sana justru. Iya, aku mainnya di daerah Watu Kaji. Halo, Villa Watu Kaji gue gitu nih. Nah, ini enak loh pemirsa. Jadi ini kayaknya tipikal jajan yang sekali makan toto habis gitu. Ini nggak bisa berhenti karena dia bener-bener. Kalian denger nggak sih ada klek-klek gitunya? Aku sih berharap di clip on-nya masuk, jadi nih ya. Halal tuh kayak Raisa aku. Mosi aku. Nih ya. Awas ya kalian sampai kalian bilang ini enak. Awas kalian ini karena ini emang enak banget pemirsa. Jadi apa? Pokoknya ini kalau buat cemilan gitu, wah mantap. Buat besok, hah? Buat kopi ya cocok. Ini juga cocok semua, Cocok ini semua nih gurih. buat kopi, buat ngopi-ngopi ini ya. Karena ini jam-jam biasanya di antara jam 3 sampai jam 5 itu waktunya karyawan TV-ku ngobrol, minum kopi sambil nyemil gitu. Kemarin-kemarin cemilan kita stoknya udah habis ya, karena kita adanya kacang atom, makaroni. Apalagi sih kemarin? Marneng. So PNS ya gitu ya. Hah? Sama Pailes. Oh Pilus, oke Pailes. Pailes. Gue kira tempat gue beli spetong ya. Nah, jadi ini adalah yang ada di ini enak loh pemirsa. Jadi sampai aku bingung nih mau ngomong apa. Nah, ini bisa buat hantaran-hantaran juga ya Bu ya? Bisa juga. Karena ya. kan bentar lagi kan juga lebaran ya. Iya. Dan kita udah boleh belum sih berkunjung? Katanya udah boleh mudik. Tapi nggak boleh berkunjung. Nah, berarti yang berkunjung makanannya aja kalau gitu, ya kan?
Sama amponya. Ya aku karena tidak ada sungkeman tahun lalu pendapatanku berkurang guys. Pendapatanku berkurang. Nah, jadi ini adalah produk-produk yang bisa dipesan ya Bu Tan. Iya. Tadi kue keringnya juga bisa. Itu harganya berapa Bu? Kalau yang kastengel juga itu. Mulai dari berapa deh? Ya kalau untuk kastengel satu toplesnya juga 55.000 ya. Itu sama, nastar juga sama. Terus cuma itu aja Mbak. Harga itu untuk kemasan 250 atau yang 500? Setengah kilo. Setengah kilo, Iya, 500. Ih, lumayan gede loh. Iya. 500. Ini aku udah mulai, ini karena ya biasanya kalau di tanggal-tanggal segini tuh orang-orang udah mulai ngelis Iya, udah. siapa aja yang bakal dikasih kue kering, apa aja yang, ya walaupun nggak ada tamu di rumah, nggak ada tamu di rumah tuh tetap biasanya ada tetap kue-kue di rumah tuh tetap ada sih buat jaga nih kalau pengen ngemil. Karena memang tahun lalu juga di rumahku kayak gitu, ada jajan, ada kue-kuenya, tapi yang habisin tetap aku. Ibarat lagi siaran aku gitu loh makannya gitu. Jadi itu bisa diorder, itu kalau mau order kemana Bu? Ke nomor telepon. Apa Terserah mau lewat nomor telepon atau nomor mau... telepon 085 085 72 70 80 110. Nah itu bisa diorder ya. Dan jangan khawatir karena ini sudah ada PIRT-nya. Jadi Iya. aman ya Bu ya. Iya, iya. Jadi baik yang ini apa? Egg roll. Ini nih kalau misalnya udah makan makanan yang enak kan dikit, rada ngeblank orangnya. Ini egg roll ataupun yang Steak. cheese stick itu sudah ada PIRT-nya nih. Nih ya, aku tunjukin. Dan ini harus dibawa dengan hati-hati karena dia mudah rapuh nih. Karena saking dia pes gitu ya. Nih ada PIRT-nya. Nih sudah ada PIRT-nya. Ini untuk yang, karena PIRT itu biasanya setiap produk berbeda ya Bu? Iya, berbeda. Nah ini PIRT buat si cheese stick. Ini egg roll-nya. Dan ini kemasan kayak begini tuh bisa bikin dia kalau dibawa dibawa keluar kota atau apa masih bisa lumayan Ya, selamat lah ya Bu ya. Karena kalau egg roll itu emang harus benar-benar penuh dengan kasih sayang bawanya. Dia kesenggol dikit ambiar. Serius. Remuk dia kayak ati ya. Remuk ya ini. Jadi nanti aku bakalan ngobrol-ngobrol lagi ya, tapi sama ketua UMKM dari Padang Sari. Oke ya, ya. Benar tidak? Iya. Nah nanti kita akan ngobrol sama Bu Hapsari. Jadi terima kasih Bu Ida. Ya, Dan ini sama-sama, makanan enak. ya. Jadi semoga sukses ya Bu ya. Terima kasih. Nanti Terima kasih, ya. semoga kita ketemu lagi dengan Toto. Ibu udah punya toko oleh-oleh. Insya Isinya Allah. toko oleh-oleh triple D gitu. Insya Allah, ya, Amin Mbak. gitu kan Amin, ya. amin, ya, Nah ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngicip ngobrol sambil icip-icip. Oke, balik lagi di Ngicip, ngobrol sambil icip-icip. Nah, sama Andi tuh nih ya, dan sekarang Andi tuh ini udah berganti nih. Ini ditemani sama Bu Hapsari. Bu Hapsari ini adalah ketua UMKM dari Padang Sari ya? Iya. Jadi lebih ke kayak asosiasinya gitu Iya. ya, yang membawahi para UMKMers di Padang Sari. Padang Sari itu kan berarti Banyumanik itu ya? Iya. Kelurahannya ya? Ya, Kelurahan Nah, Padang Sari. Berarti ada apa aja tuh Bu di Kelurahan Padang Sari? Jadi kita namanya adalah Gerai Kopi Mie ya, Gerai Kopi Mie, Gerai Kopi Mie, Gerakan Terintegrasi Kopi Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Oke. Nah, kita di sini ada banyak anggota, sebanyak 200 lebih. 200 lebih? Iya. Berarti di Padang Padang Sari di Padang saja. Sari aja? Iya. Loh, di Padang Sari aja itu 200 lebih, Bu? Iya, 200 lebih. Wow. Dari mulai craft, kuliner. Craft itu antara lain ada batik, ada ekoprint, ada juga kalau yang kuliner semacam ini Ibu Dedi. Ida, ada egg roll, ada cheese stick, ada catering, ada pembuat kue-kue kering, kue basah, banyak. Oke. Iya. Nggak nyangka loh di satu kelurahan yang ibaratnya kalau satu kelurahan itu bisa sampai 200 lebih ya, Iya. sekitar 200-an untuk UMKM loh. Iya. Dan itu mereka semua berjalan semua ya, Bu? Ya? Jalan semua, dan di Padang Sari itu terkenal dengan olahan tempe. Jadi olahan tempe itu dari mulai tempe mentah sampai ada brownies tempe, ada puding tempe. Wah, lah ini berarti harus digantian nih. Ada brownies tempe, ada puding Ada tempe. puding tempe, ada
kemarin ada Tempe mendoan di sini juga ada nih ya. kemarin juga waktu bazar juga ada yang tanya, ada mendoan nggak? Seperti itu, ada prol tempe, ya, oke. ada keripik tempe, Oke, puding tempe. Takjub loh ini banyak. karena dari Iya. tempe biasanya kalau tempe kita kalau misalnya kayak mendoan itu Iya. memang sudah banyak ya, entah itu mendoan Puerto Rico gitu Puerto alias Rico, Purwokerto gitu. iya. Terus habis itu mendoan-mendoan biasa, terus habis itu keripik itu Keripik. udah biasa lah ibaratnya kita sudah lumrah untuk menemukannya. Tapi ini di Kelurahan Padang Sari ini ada brownies tempe, ada puding tempe, ada prol tempe. Jangan-jangan ada tempe tahu loh. Tempe tahu mah di rumahku juga ada ya. Jadi semuanya ada ya itu kulinernya ada, terus habis itu craftnya juga ada. Jadi semua di Padang Sari, aku jadi kok rasanya pengen main ke sana gitu loh. Jadi Boleh. banyak banget. Nah ini biasanya apa sih yang dilakuin sama Gerai Kopi Mie ini? Kebetulan gerai ini memang dari 2019 kita mendapatkan SK dari wali kota. Tetapi karena kemarin pandemi, jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena biasanya kalau tidak pandemi itu kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan. Oke. Antara lain yang biasa narasumber dari UMKM Center, yaitu pelatihannya antara lain pelatihan pemasaran, pelatihan bagaimana packing dengan baik, seperti itu, bagaimana cara mengelola keuangan bagi para pelaku UMKM itu sendiri. Tetapi karena pandemi, jadi kemarin kita tidak bisa melakukan kegiatan seperti apapun. biasanya gitu kan ya. Ya. Nah tapi ini menarik nih karena ternyata UMKM yang ibaratnya ini kan kelas rumah ya, kelas Iya, rumahan ini iya. ternyata diperhatikan sedemikian rupa sampai Iya. biar dia bisa naik kelas ya Bu Iya, ya. betul, Jadi betul. biar kayak tadi packingnya diajarin, Iya. terus habis itu bahkan sampai memanage keuangan gitu kan Iya. ya. Karena emang kebanyakan mungkin orang-orang yang mungkin baru di dunia UMKM, jadi baru memulai usaha, dia akan mencampur antara uang pribadi Betul. dengan uang UMKM gitu. Betul. Jadi dan bahan-bahannya juga akan sama. Jadi misalnya Iya. kayak minyak goreng atau apa, udah pakai minyak gorengnya rumah sekalian. Iya. Tapi sebenarnya itu hal itu jangan dilakukan ya Bu, Iya, karena biar bisa betul. ngitung secara real kayak batinya berapa kayak gitu-gitu ya. keuntungannya, iya, betul. Untungnya berapa. Jadi bahkan sampai kayak ibaratnya harus dipisah nih antara ini barang-barangnya UMKM, barang-barangnya rumah tangga karena iya, hal yang betul. sekecil itu tuh sebenarnya Sepele. kelihatannya sepele tapi itu penting gitu loh. Jadi Iya. kalau misalnya kita mau benar-benar mau naik kelas ya itu harus diperhatikan gitu kan Bu Betul. ya. Karena memang ada beberapa anggota yang memang memulai. Sebenarnya untuk anggota di Padang Sari itu awalnya hanya 100-an, kurang lebih nggak sampai 200. Tetapi karena masa pandemi dan banyak yang dirumahkan, banyak yang memulai dengan usaha makanan. Oke. Akhirnya mereka banyak yang kendalanya di gimana sih supaya packing saya bagus, Iya. gimana sih aku jualannya mau nawarin ke siapa. Terus ada juga yang mengalami, aduh kok saya kekurangan modal. Nah di Gerai Kopi Mie ini kita disupport semuanya. Jadi mulai permodalan, pendampingan, sosialisasi, pelatihan semuanya Diajarin Iya, ya, diajarin. gimana memanage-nya semuanya Betul, gitu kan ya. betul. Bahkan tadi sampai modal ya. Berarti kayak misalnya kayak mungkin ada bisa dibantu subsidi gitu atau gimana tuh Mas? Kalau kemarin itu dari bansos-bansos ya, tapi karena ini sudah tidak Iya. ada, ya jadi kami sebagai ketua dan yang lain hanya ingin memfasilitasi untuk bantuan pinjaman. Oke, Ya, jadi tetapi nanti belum ada informasi untuk selanjutnya. Oke, jadi misalnya kayak ada yang mau mulai karena memang biasanya itu kalau mulai untuk berwirausaha itu memang kadang kepentoknya sama aduh aku nggak punya modal nih Iya, gitu lah. betul. Jadi nanti bisa dibantu untuk istilahnya dipinjemin modal dulu, Iya. terus nanti kalau sudah jalan itu bisa dikembalikan sambil jalan gitu kan Iya, Bu. iya. Gitu. Nah, ini Bu terakhir nih, apa yang mau disampaikan ke pemirsa nih mungkin dari UMKM. Mungkin ada yang mau dipromo ini. Jadi jangan lupa kalau mau jajan-jajan ke UMKM Padang Sari atau mungkin UMKM Padang Sari ada UMKM centernya nggak sih? Padang Sari? Ada. Jadi di Kelurahan Padang Sari ini, di gerai kami ini ada kantor sekretariat. Di situ kita ada beberapa produk yang dipajang di situ. Ada toko gerainya. Itu di Jadi mana? di Jalan Trunojoyo 10. Trunojoyo 10. 10 nomor 30. Di situ ada semua produk. Jadi mau apa aja bisa.
Mau ada apa aja di bisa sana. ya. Jadi Ya. ini mungkin kalau misalnya pemirsa ada yang mau punya hajat Mau punya nikahan, hajat, iya. itu bisa dibantu untuk Bisa dari mulai make up kita juga ada, dari mulai catering kita juga ada, jadi semua kita ada. all in ya. Wah, ini All bahagia ya in, kalau ya iya. jadi masyarakat Padangsari ya, Bu ya. Padangsari, iya. Ini jadi karena kalau jadi masyarakat Padangsari itu semuanya sudah ada. Sudah ada, alhamdulillah. Support dari tetangga-tetangga sekitar ya, Bu. Iya, jadi Sebenarnya nggak usah gitu. kemana-mana, nggak usah jauh-jauh. Nah, tuh jadi kita bisa istilahnya membagi rezeki dengan tetangga-tangga kita juga Iya, ya betul, gitu. Jadi betul. mau cari craft, kuliner, make up, catering, apapun ada di Ada. Padangsari. Nanti Iya. bisa tanya-tanya dengan Bu Hapsari ini. Iya. Dia adalah ketua UMKM Padangsari. Matur nuwun Ibu. Mungkin next time kita bisa ketemu lagi ya. Iya. Saya terima kasih penasaran banget. sama brownies tempe dan tempe-tempe lainnya tuh Boleh, ya. boleh. Nanti langsung di list ya Bu, kapan Iya, kita bisa boleh. siaran lagi di sini. Boleh, dengan Nah, senang hati nanti saya Siap siapkan. Ibu. Nah pemirsa, karena berhubung sudah jam 2 ya, ini waktunya Andi tuh buat undur diri nih. Jadi jangan lupa buat nonton Ngicip setiap hari Senin, Selasa, Rabu, terus habis itu Jumat, Sabtu, Minggu jam 1 sampai dengan jam 2 siang. Andi tuh dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata dan bye.